Kali ini, kita akan menampilkan video tentang tutorial penggunaan smartboard. Sebelum kita masuk ke tutorial penggunaan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu smartboard dan apa keunggulannya. Seperti yang kita lihat, smartboard ini adalah layar berukuran cukup besar, yakni 75 inch. Layar ini digunakan untuk membantu kita dalam menyampaikan materi, presentasi, dan berbagi tampilan atau share screen beserta audionya. Lalu, apa sih keunggulan dari smartboard ini? Pertama, kita bisa menggunakan layar ini sebagai pengganti papan tulis, atau dikenal dengan istilah electronic whiteboard. Kedua, kita bisa menghubungkan layar ini dengan laptop atau smartphone kita dan tentunya tanpa kabel. Keunggulan ketiga, kita bisa membagikan file secara langsung hanya dengan QR code. Dan keunggulan yang terakhir, smartboard ini bisa digunakan untuk blended learning. Bagaimana tutorial penggunaan smartboard ini? Mari kita simak video ini sampai selesai. Untuk menyalakan smartboard, tekan tombol on di bagian bawah kanan layar. Setelah itu, tekan tombol berwarna merah di bagian tengah hingga berubah menjadi warna biru. Tunggu hingga layar menyala dan smartboard siap digunakan. Ini adalah tampilan utama smartboard setelah kita menyalakan tombol power. Smartboard ini memiliki dua sistem operasi. Pertama, sistem Android. Kedua, sistem Windows. Sistem default dari smartboard ini adalah Android, sebagaimana yang sedang tampil pada saat ini. Ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh smartboard. Saya akan coba menjelaskan secara singkat terlebih dahulu sebelum membahas lebih detail masing-masing fitur ini. Pertama adalah fitur whiteboard. Fitur ini digunakan sebagai pengganti papan tulis. Kedua, fitur file manager. Fitur ini digunakan untuk mengatur file dan penyimpanan data. Ketiga, fitur multiscreen. Fitur ini digunakan untuk berbagi tampilan. Kita bisa menghubungkan dan menampilkan smartphone dan laptop kita dengan menggunakan fitur ini. Keempat, fitur VIP. Fitur ini digunakan untuk mendesain background meeting, workshop, atau kegiatan lain. Kelima, fitur browser. Fitur ini digunakan untuk melakukan pencarian di internet. Dan yang keenam adalah fitur More Apps. Fitur ini digunakan untuk memilih aplikasi yang akan kita gunakan. Kita beralih ke fitur selanjutnya. Di bagian kanan bawah terdapat fitur power. Kita bisa mematikan smartboard dengan menggunakan fitur ini. Di sebelah fitur power, terdapat fitur setting yang dapat kita gunakan untuk mengatur sistem di smartboard. Di samping fitur setting adalah fitur setting input. Kita bisa mengatur input mana yang akan kita pilih dan kita hubungkan dengan smartboard ini. Dan di samping fitur setting input adalah fitur wallpaper. Kita bisa melakukan pengaturan wallpaper melalui fitur ini. Pada bagian kiri bawah, terdapat 3 fitur. Paling kiri adalah indikator suhu smartboard. Di sebelahnya adalah pengaturan volume suara pada smartboard. Kita bisa mengencangkan atau memelankan suara dari fitur ini. Dan di sampingnya terdapat pengaturan intensitas kecerahan layar smartboard. Di sebelah kanan, kita bisa melihat beberapa fitur. Paling atas adalah fitur back. Dengan fitur ini, kita bisa memundurkan satu langkah ketika kita mengoperasikan smartboard. Di bawahnya, terdapat fitur home. Kita bisa menuju menu utama dengan menekan fitur ini. Selanjutnya adalah fitur multi-tab. Kita bisa membuka laman-laman yang sudah kita buka
untuk kemudian memilihnya atau menghapusnya. Di bawahnya adalah fitur annotation. Fitur ini digunakan untuk mencoret-coret smartboard tanpa kita harus membuka fitur whiteboard. Namun perlu diingat, ketika kita memilih fitur ini, maka layar akan berada pada kondisi freeze. Di bawahnya adalah fitur pengaturan kabel input. Fitur ini digunakan untuk memilih kabel input mana yang akan kita hubungkan dengan smartboard. Dan yang paling bawah adalah fitur pengaturan Android. Fitur ini bisa digunakan untuk mengatur sistem Android sebagaimana pengaturan di smartphone kita. Itulah tadi penjelasan sekilas tentang fitur smartboard pada tampilan utama. Sekarang kita akan masuk lebih detail tentang penggunaan fitur-fitur tersebut. Pertama, kita akan masuk ke fitur whiteboard. Terdapat beberapa tool di dalam fitur ini. Yang pertama, fitur pen. Fitur pen digunakan untuk mencoret-coret layar. Kita bisa memilih warna dan ketebalan pen yang akan kita gunakan. Kita coba fungsi dari pen ini. Di samping pen, terdapat fitur erase. Fitur ini digunakan untuk menghapus coretan yang kita buat. Ada dua jenis penghapus. Penghapus yang pertama bisa kita gunakan untuk menghilangkan coretan yang sudah kita buat sebelumnya. Perbedaannya dengan yang kedua adalah bisa difungsikan untuk menghapus area dengan cara menekan di satu titik. Kemudian secara bersamaan, kita geser ke area yang ingin kita hapus. Ketika kita lepaskan, maka area yang terseleksi akan terhapus. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur background. Kita bisa mengganti background whiteboard sesuai dengan keinginan kita. Kita coba bagaimana hasilnya jika kita ganti background-nya. Jika kita melakukan kesalahan dan ingin kembali ke langkah kita sebelumnya, kita bisa menekan fitur undo. Fitur ini bisa dilakukan berkali-kali sesuai dengan keinginan kita. Kebalikan dari fitur undo ini adalah redo. Kita bisa mencoret dengan satu goresan dengan memilih fitur single di sini. Kita juga bisa membuat goresan lebih dari satu dengan menekan fitur multi. Contohnya adalah seperti ini. Kita bisa menggunakan jari kita. Jika ingin menghapus semuanya, bisa memilih fitur clear dan menggesernya seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menambahkan halaman whiteboard dengan memilih fitur add pada bagian kanan bawah layar. Setelah beberapa halaman sudah terbuat, kita bisa menampilkannya semua dengan menekan kotak angka pada fitur page atau halaman. Maka akan tampil seperti ini. Kita juga bisa memilih halaman mana yang akan kita tampilkan kembali sebagai halaman utama. Pada bagian kiri fitur add, kita bisa memilih fitur switch agar kita bisa lebih mudah dalam mengoperasikan whiteboard. Dengan menekan switch, kita bisa memindah fitur di sebelah kanan bawah ke sebelah kiri bawah. Begitu pula sebaliknya. Di sebelah kiri bawah, kita bisa memilih fitur QR untuk berbagi file whiteboard yang sudah dibuat sebelumnya. Install aplikasi barcode atau QR scanner di smartphone. Kemudian, scan dengan aplikasi tersebut. Kita akan mendapatkan URL. Jika kita klik URL ini, maka kita bisa mendownload hasil pekerjaan kita di whiteboard. Atau, jika kita ingin membagikan kepada orang lain, kita bisa mengirim URL ke orang lain melalui chat WhatsApp atau media lain.
Pada bagian menu, kita bisa memilih beberapa fitur. Pertama, adalah fitur Open. Fitur Open digunakan untuk membuka project whiteboard berekstensi .dcd yang sudah kita buat sebelumnya. Jika kita belum memiliki file ini, kita tidak bisa menggunakan fitur ini. Kita bisa memilih fitur Save untuk menyimpan project whiteboard. Ekstensi yang kita dapat adalah .dcd. Jika kita ingin mengekspor pekerjaan kita di whiteboard menjadi gambar dengan format file .jpg, kita bisa memilih fitur Export untuk kemudian disimpan di dalam storage smartboard. Kita bisa memilih fitur Insert untuk memasukkan file yang ingin kita tampilkan pada whiteboard. Misalkan, kita ingin memasukkan gambar, foto, atau video. Jika ingin menyeleksi apa yang kita buat di whiteboard ini, kita bisa menggunakan fitur Select. Misalnya, kita ingin menyeleksi gambar. Kita bisa klik satu kali pada gambar, kemudian kita bisa memindahkannya. Kita juga bisa membesarkan atau mengecilkannya dengan menggunakan dua jari seperti ini. Namun, jika kita ingin menyeleksi coretan, kita bisa menekan kemudian menggesernya secara bersamaan. Sama dengan gambar, kita bisa memindahkan atau membesarkan dan mengecilkan. Fitur email tidak akan kita bahas karena membutuhkan perangkat tambahan. Jika kita memilih fitur setting, maka kita bisa memilih jaringan mana yang akan kita gunakan untuk berbagi file. Jika kita ingin berbagi data dengan menggunakan jaringan internet, kita bisa memilih network internet untuk berbagi. Fitur About adalah informasi tentang whiteboard yang sedang kita gunakan saat ini. Jika kita sudah selesai dan ingin keluar dari whiteboard, kita bisa memilih Exit. Kita akan masuk lebih detail ke fitur File Manager. Fitur ini dapat kita gunakan untuk melakukan pengaturan penyimpanan data di storage Android. Jika kita perhatikan, fitur File Manager ini sama dengan pengaturan file yang ada di smartphone kita. Pada fitur ini, kita bisa memindahkan file menggunakan flash disk atau hard disk eksternal. Jika kita pilih fitur browser, maka akan tampil laman pencarian seperti ini. Kita bisa mencari atau membuka situs website yang kita inginkan. Selanjutnya, kita pilih fitur More Apps. Fitur ini berisi aplikasi yang sudah kita install sebelumnya. Jika kita ingin menggunakan aplikasi Microsoft Word, maka kita bisa memilih icon aplikasi tersebut. Maka, secara otomatis, kita akan masuk pada aplikasi yang kita maksud. Jika kita ingin kembali ke menu utama, kita bisa menekan tombol launcher berwarna putih, kemudian klik Home. Selanjutnya, kita akan masuk ke fitur Multiscreen. Multiscreen dapat digunakan untuk berbagi tampilan dengan menggunakan 3 device, yaitu dongle, laptop, dan smartphone. Saat ini, saya akan menjelaskan cara menghubungkan smartboard dengan dua jenis device saja, yaitu smartphone dan laptop, karena dongle membutuhkan perangkat tambahan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, saya akan menghubungkan iPhone dengan smartboard. Caranya adalah, koneksikan iPhone dengan hotspot yang ada di bagian kanan atas smartboard. Setelah terkoneksi, buka fitur screen mirror yang ada di iPhone. Setelah muncul tampilan screen mirror, klik nama device smartboard. Di sini, nama perangkat yang sedang kita gunakan adalah smartboard.
Pastikan nama device yang terkoneksi sudah sesuai dengan smartboard yang akan dikoneksikan. Tunggu beberapa saat, iPhone akan terhubung dengan smartboard. Kedua, saya akan menghubungkan smartphone Android dengan smartboard. Langkah pertama, kita harus menginstal aplikasi Transcreen di Play Store. Setelah terinstall, koneksikan smartphone dengan hotspot yang tertera di bagian kanan atas smartboard. Setelah terkoneksi, buka aplikasi Transcreen, kemudian klik nama device smartboard. Di sini, nama perangkat yang sedang kita gunakan adalah smartboard. Pastikan nama device yang terkoneksi sudah sesuai dengan smartboard yang akan dikoneksikan. Selanjutnya, klik confirm, maka akan muncul tampilan dari aplikasi Transcreen. Kemudian pilih mirror. Tunggu beberapa saat, smartphone akan terhubung dengan smartboard. Yang terakhir, saya akan menghubungkan laptop dengan smartboard. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendownload aplikasi Transcreen di laman Google. Kemudian, klik URL transcreen.app. Setelah itu, pilih Transcreen for Windows, maka secara otomatis akan terdownload. Install aplikasinya terlebih dahulu. Sebelum kita membuka aplikasi Transcreen, koneksikan hotspot dengan nama hotspot yang tertera di bagian kanan atas smartboard. Setelah terkoneksi, buka aplikasi Transcreen, kemudian klik nama device smartboard. Di sini, nama perangkat yang sedang kita gunakan adalah smartboard. Pastikan nama device yang terkoneksi sudah sesuai dengan smartboard yang akan dikoneksikan. Selanjutnya, klik mulai proyeksi, maka secara otomatis tampilan smartboard akan menjadi tampilan laptop kita. Selanjutnya, kita akan masuk pada fitur VIP. Kita bisa merancang desain background dengan memilih tema sesuai dengan keinginan kita. Kita akan coba dengan tema company. Kemudian kita pilih general meeting. Kita bisa menambahkan teks sesuai dengan tema yang kita inginkan. Kemudian kita bisa simpan dengan menekan icon di bawah ini, lalu kita rename. Berikut ini adalah cara bagaimana kita melaksanakan blended learning dengan menggunakan smartboard. Pertama, klik fitur More Apps, kemudian cari aplikasi Zoom, kemudian klik login dengan menggunakan akun email Bapak Ibu. Lalu, klik New Meeting. Jika partisipan sudah berada di dalam room Zoom, klik Share. Kemudian pilih Screen. Lalu, kita bisa melihat tampilan kembali ke tampilan utama smartboard. Kemudian, kita pilih whiteboard. Tampilan whiteboard ini selain bisa dilihat oleh partisipan di dalam ruangan secara offline, juga bisa dilihat oleh partisipan yang ada di room Zoom secara online.